Bongkar dompet millennials, uang kemana aja sih? Pertanyaan ini sering muncul saat akhir bulan tiba dan saldo rekening mendekati nol. Generasi milenial dikenal sebagai generasi yang melek digital, konsumtif, dan penuh gaya hidup dinamis. Namun, kemana sebenarnya uang mereka mengalir setiap bulannya? Berdasarkan berbagai survei keuangan, sebagian besar pengeluaran milenial tersedot untuk kebutuhan lifestyle seperti ngopi di kafe, langganan streaming, transportasi online, hingga belanja online. Belum lagi cicilan paylater, gadget terbaru, dan traveling yang kerap dianggap sebagai investasi pengalaman. Sayangnya, masih banyak milenial yang belum memiliki perencanaan keuangan yang matang, seperti dana darurat atau investasi jangka panjang. Artikel ini akan mengupas tuntas kebiasaan finansial milenial, lengkap dengan tips mengatur keuangan, agar tetap bisa menikmati hidup tanpa mengorbankan masa depan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi pola pengeluaran milenial adalah budaya FOMO, fear of missing out, tak ingin ketinggalan tren. Banyak dari mereka rela menghabiskan uang demi mengikuti gaya hidup teman atau influencer di media sosial. Entah itu mencoba restoran baru, ikut event kekinian, atau membeli produk viral, semua seolah menjadi kebutuhan mendesak. Padahal, pengeluaran seperti ini seringkali impulsif dan tidak direncanakan. Inilah sebabnya mengapa penting bagi milenial untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar keuangan tetap terkendali. Selain itu, kemudahan teknologi finansial seperti e-wallet, paylater, dan kartu kredit justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, transaksi menjadi lebih praktis dan cepat, tapi di sisi lain, banyak yang terlena dan akhirnya boros tanpa sadar. Bayangkan, hanya dengan satu klik, kamu bisa check out barang ratusan ribu tanpa berpikir dua kali. Inilah yang membuat pentingnya literasi keuangan di kalangan milenial semakin mendesak, agar mereka dapat menggunakan teknologi finansial dengan bijak dan terhindar dari jebakan utang konsumtif. Ironisnya, banyak milenial yang sadar pentingnya menabung dan investasi, tapi bingung harus mulai dari mana. Sebagian beralasan gaji pas-pasan, sebagian lagi merasa belum saatnya. Padahal, menabung tidak harus dimulai dari jumlah besar. Mulai dari 10% dari pendapatan tiap bulan sudah cukup untuk membangun kebiasaan finansial yang sehat. Investasi pun kini lebih mudah, dijangkau dengan banyaknya aplikasi yang ramah pemula. Yang penting adalah konsistensi dan kesadaran untuk mempersiapkan masa depan sejak dini. Tak kalah penting adalah membangun dana darurat. Banyak milenial yang baru menyadari pentingnya dana ini setelah menghadapi kondisi tak terduga seperti pandemi, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan medis. Dana darurat sebaiknya disiapkan setara 3-6 bulan pengeluaran rutin. Ini akan menjadi bantalan finansial yang bisa menyelamatkan di masa sulit, tanpa harus berutang atau menjual aset. Terakhir, mengelola keuangan bukan berarti harus hidup serba hemat atau menolak kesenangan. Yang terpenting adalah keseimbangan antara kebutuhan, gaya hidup, dan tujuan keuangan jangka panjang. Dengan budgeting yang tepat, milenial tetap bisa menikmati hidup, jalan-jalan, atau nongkrong tanpa merasa bersalah. Yuk, mulai evaluasi kembali alur keluar, masuk uangmu, dan jadikan finansial sehat sebagai gaya hidup baru. Karena kebebasan finansial bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang bisa dicapai dengan langkah-langkah kecil sejak sekarang. Selain pengeluaran konsumtif, salah satu tantangan finansial milenial adalah ketergantungan pada gaji bulanan tanpa memiliki sumber pendapatan tambahan. Banyak yang masih mengandalkan satu sumber income, sehingga saat terjadi situasi darurat atau kebutuhan mendadak, kondisi keuangan langsung terguncang. Padahal, di era digital saat ini, banyak peluang untuk menciptakan side hustle atau penghasilan pasif mulai dari freelance, jualan online, hingga menjadi content creator. Diversifikasi pemasukan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk kestabilan keuangan dan mempercepat pencapaian tujuan finansial. Kebiasaan finansial milenial juga banyak dipengaruhi oleh kurangnya edukasi keuangan sejak dini. Tidak semua orang mendapatkan pelajaran tentang manajemen uang, investasi, atau pengelolaan utang di bangku sekolah. Akibatnya, banyak yang belajar dari pengalaman pribadi, terkadang melalui kesalahan yang cukup mahal. Penting bagi milenial untuk mulai mencari informasi dari sumber yang terpercaya, seperti mengikuti seminar keuangan, membaca buku finansial, hingga mengikuti akun edukatif di media sosial. Meningkatkan literasi keuangan adalah kunci utama untuk mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi produktif. Akhirnya, pembongkaran isi dompet milenial
bukan hanya soal mencari tahu kemana uang pergi, tapi juga menjadi momen refleksi untuk membentuk pola hidup finansial yang lebih sehat, menyusun anggaran bulanan, mencatat pengeluaran, menentukan prioritas, dan mulai menabung atau berinvestasi harus menjadi kebiasaan baru. Dengan kesadaran dan disiplin, generasi milenial tidak hanya bisa bertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini, tapi juga mampu membangun masa depan finansial yang kuat dan mandiri. Karena pada akhirnya, uang bukan hanya untuk dihabiskan tetapi juga untuk dikelola dengan bijak. Penting juga bagi milenial untuk mulai memahami konsep financial planning jangka panjang. Banyak dari mereka yang belum memikirkan masa pensiun atau proteksi diri melalui asuransi. Padahal, semakin dini perencanaan dilakukan, semakin ringan beban finansial yang harus ditanggung di masa depan. Misalnya, memiliki asuransi kesehatan dapat membantu menghindari pengeluaran besar saat sakit. Begitu juga dengan dana pensiun yang bisa mulai dikumpulkan dari sekarang melalui instrumen investasi seperti reksadana atau saham. Langkah ini bukan hanya tentang menabung, tapi tentang membangun fondasi finansial yang berkelanjutan. Di sisi lain, ada pula milenial yang sudah mulai sadar pentingnya investasi, tetapi terjebak dalam tren instan seperti kripto, saham gorengan, atau skema cepat kaya tanpa pemahaman yang matang. Investasi tanpa edukasi bisa sama bahayanya dengan tidak berinvestasi sama sekali. Oleh karena itu, penting untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Jangan tergoda oleh iming-iming cuan besar dalam waktu singkat. Edukasi, riset, dan konsultasi dengan ahli keuangan adalah langkah awal yang lebih bijak. Gaya hidup digital milenial yang serba cepat dan instan juga membuat mereka seringkali mengabaikan pencatatan keuangan. Padahal, membuat catatan pengeluaran dan pemasukan secara rutin dapat menjadi alat kontrol yang sangat efektif. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui kemana uang pergi dan mengevaluasi pengeluaran yang tidak perlu. Kini sudah banyak aplikasi keuangan pribadi yang mudah digunakan dan bisa diakses langsung dari smartphone. Kebiasaan sederhana seperti ini bisa menjadi langkah awal menuju kebebasan finansial. Yang tak kalah penting adalah membangun mindset bahwa uang bukan musuh, melainkan alat bantu untuk mencapai tujuan hidup. Banyak milenial yang merasa bersalah saat menggunakan uang untuk kebutuhan pribadi, atau sebaliknya, merasa terlalu bebas hingga tak peduli masa depan. Dengan keseimbangan antara menikmati hidup saat ini dan merencanakan masa depan, generasi milenial bisa hidup lebih tenang, bebas dari tekanan utang, dan punya kontrol atas masa depan mereka sendiri. Ingat, punya uang bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Di tengah tekanan ekonomi dan biaya hidup yang terus meningkat, milenial juga perlu belajar mengelola ekspektasi sosial. Banyak pengeluaran yang sejatinya lahir dari tuntutan lingkungan, seperti ikut arisan geng, wedding gift berlebihan, hingga gengsi tampil mewah di media sosial. Jika tidak hati-hati, kebiasaan ini bisa mengganggu kestabilan finansial hanya demi terlihat mapan di mata orang lain. Menyadari bahwa tidak semua hal harus dibuktikan dengan materi adalah langkah penting untuk hidup lebih bebas secara finansial dan emosional. Selain itu, penting juga bagi milenial untuk mulai menerapkan prinsip minimalisme finansial. Konsep ini menekankan pada pemakaian uang hanya untuk hal-hal yang benar-benar memberi nilai dan kepuasan jangka panjang dengan memilah mana yang esensial dan mana yang bisa ditunda. Kamu bisa menghindari pemborosan dan lebih cepat mencapai tujuan finansial. Minimalism bukan berarti pelit, tapi bijak dan sadar dalam setiap keputusan keuangan yang diambil. Dukungan lingkungan juga memiliki peran besar dalam pembentukan kebiasaan keuangan. Berada dalam circle pertemanan yang suportif dan punya visi finansial yang sehat dapat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup. Diskusi terbuka seputar pengelolaan uang, berbagi tips menabung, atau saling mengingatkan untuk tidak konsumtif bisa menjadi cara positif dalam membentuk budaya finansial yang sehat. Sebaliknya, berada di lingkungan yang terlalu konsumtif bisa membuat kamu sulit keluar dari lingkaran boros dan impulsif. Terakhir, milenial perlu menyadari bahwa mengelola uang adalah bentuk mencintai diri sendiri. Saat kamu memiliki kontrol atas keuanganmu, kamu tidak hanya menjaga kestabilan dompet, tapi juga kesehatan mental. Rasa cemas karena utang, stres karena pengeluaran tak terkendali, atau takut masa depan tanpa tabungan bisa dihindari dengan manajemen keuangan yang baik. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa perencanaan yang baik, uang bisa jadi sumber banyak masalah. Maka dari itu,
Yuk, mulai ubah mindset keuangan, sekarang juga karena masa depan. Kamu layak diperjuangkan mulai hari ini. Jadi, sudah saatnya milenial berhenti bertanya, uang kemana aja sih? Dan mulai mencari tahu, bagaimana agar uangku bekerja untukku. Dengan kesadaran finansial, perencanaan yang matang, dan langkah-langkah kecil yang konsisten, generasi milenial bisa membangun masa depan yang lebih stabil, bebas utang, dan penuh peluang. Ingat, perubahan keuangan tidak harus drastis, cukup dimulai dari langkah sederhana seperti mencatat pengeluaran, menabung rutin, dan bijak dalam belanja. Dompet boleh tipis sesekali, tapi wawasan dan kontrol finansial harus selalu tebal. Yuk, mulai sekarang jadi generasi milenial yang cerdas secara finansial.